Dahulu ketika melakukan citasi kita perlu merekap satu persatu dan kemudian menuliskannya secara manual. Proses ini tentu melelahkan dan membutuhkan kerja keras. Bahkan tidak jarang ada beberapa citasi yang terlewat dikarenakan kelelahan yang mendera. Saat ini sudah ada banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu melakukan citasi dengan lebih mudah. Aplikasi tersebut ada banyak seperti Mendeley, Redcube, Papers, EndNote, SBib, Zotero, Chat4Me, Paperpile, Revox, dan lain-lain. Di antara aplikasi tersebut adalah Mendeley yang akan kita pelajari saat ini. Sugeng rawuh rekan-rekan semua, perkenalkan saya Arif, Widya Iswara dari Bubblekes Semarang yang akan memandu rekan-rekan semua untuk memahami cara penggunaan dari Mendeley. Nah, Mendeley ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Elsevier untuk digunakan sebagai reference manager. Jadi yang pertama, dengan adanya Mendeley itu rekan-rekan bisa mengumpulkan artikel ilmiah dari internet yang itu bisa langsung disimpan atau ditata di dalam perpustakaan Mendeley. Nah, bisa dilakukan dengan menginstal web import dari Mendeley atau dengan langsung di add new pada aplikasi Mendeley. Dan ini web import yang ada di Mendeley itu bisa digunakan di Google Chrome, Microsoft Edge ataupun Mozilla Firefox. Jadi lengkap ya rekan-rekan semua, apapun browser yang rekan-rekan gunakan itu bisa diinstali Mendeley Web Importer. Kemudian selanjutnya Mendeley ini juga bisa langsung memasukkan citasi ke dalam Microsoft Word. Nah, tetapi Anda harus punya akun Microsoft yang asli dan juga harus membuat akun Elsevier jika ingin bisa menggunakan Mendeley Reference Manager. Tetapi ketika Anda menggunakan Mendeley Desktop yaitu versi yang sebelumnya, itu tetap bisa diinstal meskipun Anda tidak memiliki akun Word yang asli. Nah, berikutnya Mendeley juga memudahkan akses perpustakaannya dari berbagai lokasi yang ada di dunia ini. Jadi berapapun desktop yang rekan-rekan gunakan itu bisa dimasukkan dengan satu akun Mendeley dan seluruh desktop atau laptop tersebut itu akan terkoneksi dengan server Mendeley sehingga aplikasinya pun juga akan dengan mudah terupdate ke dalam server Mendeley. Dan tetapi ada batasnya, kalau untuk yang gratis itu dibatasi 2 GB. Tapi 2 GB ini sangat banyak rekan-rekan semua, karena satu artikel itu paling hanya 1 mega lah, paling maksimal sekitar 5 mega, dan itu pasti akan sangat banyak artikel yang bisa disimpan di Mendeley. Nah, kemudian berikutnya kita bisa menata, yaitu bisa dibuat folder-folder sehingga ketika rekan-rekan katakanlah membuat KTE khusus untuk skripsi, nah dibuat aja folder skripsi dan artikel-artikel yang berhubungan dengan skripsi tinggal dimasukkan ke situ, sehingga nanti ketika rekan-rekan sudah menulis skripsi tidak perlu ribet mencarinya karena sudah otomatis ada di folder skripsi. Nah, berikutnya kelebihan lain adalah dia bisa meng-highlight dan mengannotate atau istilahnya adalah memberi tanda dan juga mencatat. Jadi ini adalah kelebihan Mendeley dibandingkan dengan reference manager yang lain. Nah, sehingga ketika kita bisa meng-highlight dan mencatat langsung di aplikasi Mendeley ini sangat-sangat akan memudahkan. Karena berarti ketika setiap Anda membuka Mendeley, membuka file tersebut, maka otomatis catatan Anda dan juga highlight Anda akan tersimpan di situ. Jadi akan lebih mudah kalau ingin mengingat-ingat lagi. Oh, saya sudah membaca artikel ini belum ya? Oh, yang penting dari artikel ini yang mana? Nah, kalau sudah ada highlight-nya kan akan jadi jauh lebih mudah. Berikutnya itu juga kelebihannya yang satunya lagi, yaitu bisa di back lagi ke original PDF-nya. Jadi karena tersimpannya di Mendeley, ketika kalian ingin kembali lagi lihat yang belum ditandai yang mana, itu juga masih bisa dengan langsung membuka PDF-nya. Dan juga ini bisa dibuat di berbagai paper. Jadi ketika ada beberapa paper yang dibuka secara bersamaan dari Mendeley, itu akan muncul dalam tab-tab yang berbeda. Nah, sehingga langsung bisa ditandai di situ juga. Nah, salah satu kelebihannya lain adalah kalian bisa berbagi dengan
rekan-rekan satu grup. Jadi ketika Anda meneliti bersama-sama, pustakanya itu bisa di-share sehingga kalian bisa saling berbagi, saling berdiskusi, dan saling melihat pustaka satu sama lain sehingga bisa menjadikan diskusi yang lebih kolaboratif dan suasana yang inklusif. Nah, sehingga apapun yang kalian cari itu ternyata sudah dicari rekan kalian atau sebaliknya, itu pasti akan sangat mudah dan sangat menghemat waktu. Nah, itu adalah kelebihan-kelebihan dari aplikasi Mendeley. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan instalasi, bagaimana untuk memanage library, dan juga bagaimana untuk melakukan citasi dan juga menambahkan bibliografi dari aplikasi Mendeley. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menginstal aplikasi Mendeley. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah pastikan browser kalian sudah terbuka dan tentu saja pastikan internetnya terkoneksi. Nah, berikutnya kita ketik saja mendeley.com. Nah, di situ akan langsung dibuka ke dalam website Mendeley. Jadi di sini kalian bisa nih kalau misalnya mau langsung cari artikel misal tentang COVID-19. Nah, itu bisa dan bisa ditambahkan. Tapi sekarang kita tidak fokus ke situ dulu, tapi kita fokus ke bagaimana melakukan instalasi aplikasi Mendeley. Nah, yang pertama kita klik download. Nah, jika kalian download di sini, maka itu adalah download Mendeley Reference Manager yang itu untuk Windows. Nah, kalau untuk Mac OS atau untuk Linux, silahkan diklik ke link yang ada. Nah, kalau kita klik, maka bisa langsung di-download. Nah, kemudian berikutnya adalah Mendeley Desktop. Jadi Mendeley Desktop ini adalah versi lama dari Mendeley, di mana cukup banyak orang yang masih menyukai Mendeley Desktop ini. Kenapa? Nah, karena Mendeley Desktop ini dia bisa digunakan secara lebih mudah dan tanpa harus login ke akun Microsoft Office. Jadi misalnya kalian di laptop kantor atau laptop sekolah, nah itu kan tidak perlu sign in ke Office-nya, karena dengan Mendeley ini itu bisa langsung ditambahkan untuk yang plugin-nya yang bisa membantu untuk menuliskan citasi dan juga menuliskan bibliografi. Nah, ini tinggal di-download untuk yang Mendeley Desktop. Juga sama, bisa digunakan untuk Mac OS ataupun untuk Linux. Nah, tapi sebelum bisa menggunakan dua aplikasi tersebut, itu kalian juga harus membuat akun. Nah, membuat akun Mendeley itu mirip juga dengan membuat akun untuk Elsevier. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah masukkan email. Jadi untuk yang ini saya akan coba buat akun yang baru. Nah, di sini ditulis nama lengkap, kemudian nama keluarga, kemudian password yang bisa digunakan. Ini misal kita pakai strong password. Nah, kemudian baru kita register. Nah, registernya sangat mudah bukan? Jadi sangat singkat, dan dengan itu kalian sudah punya akun Elsevier. Nah, kemudian setelah itu tinggal buka email. Nah, maka di sini sudah ada email dari Elsevier.
Nah, tinggal kemudian di view Elsevier account. Nah, kemudian sudah bisa dilakukan login ke akun Elsevier rekan-rekan semua. Nah, kemudian tinggal nanti dilengkapi informasi yang lain. Oh, ini untuk marketing preference. Jika tidak tertarik, tinggal klik unsubscribe. Nah, kemudian di sini akun yang sudah dibuat di Elsevier ini bisa digunakan untuk login di Mendeley. Sign in pakai akun itu. Nah, cukup mudah bukan? Jadi kita sudah bisa login di Mendeley dan sudah bisa digunakan untuk berbagi atau mencari atau untuk mengumpulkan artikel-artikel yang ada di internet. Misal kita tertarik dengan obesity, katakanlah, tinggal dicari, kemudian add to library, dan kemudian akan sudah muncul di library Mendeley rekan-rekan semua. Nah, itu untuk kita menggunakan Mendeley yang berbasis web. Dalam Mendeley berbasis web ini juga akan tersambung dengan Mendeley Reference Manager ataupun Mendeley Reference Manager Desktop yang nanti akan rekan-rekan instalkan ke laptop atau desktop yang rekan-rekan miliki. Nah, tadi saya sudah mendownload dua aplikasi Mendeley, yaitu Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Nah, kita akan install dua-duanya dan lihat perbedaan proses instalasi dari Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Nah, kita mulai untuk proses instalasi dari Mendeley Reference Manager. Jadi yang seperti rekan-rekan lihat, kalau untuk Mendeley Reference Manager ini dia versinya versi 2.6.1, sedangkan Mendeley Desktop itu masih versi 1.19.8. Kita coba. Nah, di sini dipilih misal hanya untuk akun kita sendiri, maka sudah selesai untuk instalasi Mendeley Reference Manager. Nah, ketika kita pertama kali membuka Mendeley Reference Manager, maka kita akan lihat prosesnya ini cukup lama dan Anda akan langsung diminta untuk login di akun Mendeley yang sudah dimiliki. Jadi kita login dulu. Nah, kemudian sudah terbuka yang ada dalam Mendeley kita. Nah, di sini itu ternyata diberitahukan ada update-nya. Nah, itu tidak kita lakukan dulu. Nah, di sini toolsnya ada Mendeley Web Importer dan Mendeley Set for Microsoft Word. Mendeley Importer itu untuk mengimport reference langsung dari internet, jadi dengan menggunakan Google Chrome atau dengan menggunakan Microsoft Edge atau dengan Mozilla Firefox. Sedangkan untuk Set for Microsoft Word itu kalau kita mau melakukan citasi dan menggunakan Microsoft Word. Nah, kita coba langsung Set for Microsoft Word dan kita klik Get It Now.
Jadi kita dibawanya oleh Mendeley ini langsung ke Microsoft App Source. Jadi bahwa kalau kita mau memakai Mendeley site itu kita harus memakai akun Microsoft yang asli. Jadi Microsoft Office 365 atau Microsoft 2019 tapi dengan akun yang asli. Misal kita pakai yang sudah ada. Nah, maka otomatis dia akan menginstal Mendeley site ini ke akun yang kita gunakan. Nah, itu untuk Mendeley site dan Mendeley Reference Manager yang versi 2. Kemudian sekarang kita coba install yang versi 1.19.8. Kita klik next, agree, next, install. Jadi kalau misalnya rekan-rekan memilih untuk menggunakan Mendeley Desktop, maka akan terlihat kalau bentuknya akan sangat berbeda. Jadi cukup berbeda antara Mendeley Desktop dengan Mendeley Reference Manager. Nah, bisa dilihat ya, kalau isinya ini sama antara yang ada di Reference Manager dan Mendeley Desktop, cuma tools-toolsnya yang bentuknya berbeda. Nah, kalau di sini, nah ketika dia install plugin, maka akan langsung terinstall. Nah, sekarang kita coba buka ke Microsoft Word. Nah, dan sudah terinstall Mendeley Site-O-Matic. Nah, Mendeley Site-O-Matic ini adalah hasil instalasi dari Mendeley Desktop. Gitu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan Mendeley, baik untuk melakukan citasi maupun untuk menuliskan bibliografi atau daftar pustaka. Nah, pertama tentu yang harus kita lakukan adalah membuka Mendeley-nya dulu. Nah, bisa dilihat saya sudah membuka nih Mendeley Desktop. Nah, di sini sudah ada artikel-artikel dan buku yang akan saya gunakan untuk penulisan artikel saya. Nah, oh ya, sebelumnya disclaimer kalau ini hanya sekedar contoh ya rekan-rekan semua. Jadi saya tentu tidak akan terlalu fokus pada konten dari apa yang saya tuliskan. Jadi misalnya kita mau menulis tentang komunikasi bencana, nah, tinggal tulis saja. Misal, oh ya, ini kita tulis bahwa komunikasi bencana COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan maksimal. Nah, kemudian kita masukkan citasi tadi tulisannya oleh F. Nur dan F. Ayuningstias. Maka ketika kita melakukan citasi tinggal dimasukkan misal F. Nur. Nah, ini oleh Firdaus Nur. Nah, maka otomatis akan langsung diformat oleh Mendeley. Kemudian kita masukkan kalimat berikutnya, mungkin dari modul Latsar Bela Negara. Oh ya, misal kita masukkan, oh ternyata kesiapsiagaan bela negara itu harus menangkal paham ideologi dan budaya yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi itu saja, bela negara berusaha melindungi anak bangsa dari paham yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, kemudian tinggal tulis tadi judulnya apa, misal modul ini. Kemudian ketika kita menuliskan citasi, jadi tidak hanya autornya, bisa titelnya atau bisa tahunnya. Jadi misal kita masuk judulnya, oh ada dua, oh tadi itu kita pakai yang atas. Nah,
tinggal kita lanjutkan lagi. Oh, tadi salah titik. Misal kalimat yang ketiga, nah mungkin COVID-19 sudah menjadi pandemi global. Kita sebagai title saja supaya tidak salah yang melakukan citasi. Oke, nah otomatis sudah masuk citasinya ke situ. Nah berikutnya, bagaimana membuat bibliografi atau daftar pustaka? Sangat mudah rekan-rekan semua, tulis saja daftar pustaka, kemudian setelah itu tinggal insert bibliografi, maka otomatis bibliografinya akan langsung masuk dan langsung diurutkan sesuai format yang diinginkan. Misal kita mau mengurutkan dengan standar American Medical Association, maka otomatis akan berubah. Nah, jadi begitulah untuk menggunakan Mendeley, bagaimana melakukan citasi dan menulis bibliografi. Nah, sangat mudah kan rekan-rekan semua. Jadi demikian cara penggunaan Mendeley, semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih, matur nuwun.